Ridwan Remin konon membuat geger dunia maya karena harga digital downloadnya 300.000. 440. 440.000. Membuat geger. Padahal mau bebas-bebas aja ya, mau masang harga berapa ya? Lu punya duit lu beli. Bebas. Iya. Modal pede aja kan. Sama Iya. tahu diri sih sebenarnya. Karena gue baca, lu posting di Instagram apa di Twitter ya, yang lu bilang, pertama-tama gue mau menanggapi posting lu yang bilang, hal terlucu adalah ngelihat komika klarifikasi. Gimana kalimatnya? Salah satu puncak komedi ketika komedian klarifikasi. Betul. Sama kayak punchline dijelasin kan. Iya betul. Lah, kenapa ditambahin lucunya? Iya, gua aja ngelihat video gua klarifikasi suka ketawa sendiri. Apaan sih lu? Karena video klarifikasi komika itu lucu atas dua hal. Pertama karena dia sebenarnya nggak pengen ngelakuin itu. Lucu ngeliat orang terpaksa. Iya. Dan yang kedua, lucu ngeliat dia harus menjelaskan joke. Iya, berarti kan jokesnya tidak berhasil menjelaskan keadaannya kan. Joke-nya tidak cukup baik untuk membuat orang ngerti itu joke. Iya. Iya. Ya itu lucu jadinya. Lucu. Intinya komika klarifikasi itu komika gagal sih. Sama kayak lihat ini musisi nyetem kan. Ngapain lu nyetem di panggung? Nyetem mah sebelumnya dah. Nggak punya kru sih lu, nyetem di panggung deng dong deng dong deng dong deng dong. Lagu ngapain? Iya bener ngapain? Bener itu sama. Karena sebagai komika yang sering klarifikasi, gue tuh iri sama kemampuan komika-komika kayak ini, contohnya adalah Anthony Jeselnik dan Jimmy Carr, yang orang tahu udah pasti ini joke. Iya, itu kan bentuk dari, kalau menurut Saking saya bagusnya ya, menurut gue ya. termasuk konsistensi dia juga bikin materi yang seperti itu kayaknya. Iya. Jadi nggak yang aneh-aneh dari yang ledekin diri sendiri tiba-tiba nyerang orang gitu. Betul. Kalau udah nyerang orang ya udah semuanya nyerang orang terus. Gitu. Iya, tapi intinya klarifikasi itu terjadi bukan karena joke lu menyinggung, tapi joke lu tuh tidak ditulis demikian rupa untuk membuat orang responnya adalah, tapi kan dia bercanda gitu. Iya, ya Nah, itu dia. itu yang paling mengagumkan. Itu Anthony Jeselnik sama Jimmy Carr tuh mengagumkan sekali. Beda sama Daniel Tosh gitu misalnya. Saya tuh nggak tahu deh Daniel Tosh tuh yang mana. Saya kan sukanya Daniel Sloss ya. Kalau Daniel Tosh tuh yang mana saya nggak tahu deh. Dia tipenya kayak apa? One-lineran atau Enggak. Biasa. Sebenarnya kalau misalkan lu lihat dia berdiri sendiri nggak kayak komik sih. Maksudnya kayak mas-mas serius gitu, kayak kerja di dunia finansial. politik gitu atau enggak juga? Social issue. Oh, Social issue. Itu dia sering kasus. Tapi nggak pernah klarifikasi. Tapi kasus gitu. Bedanya sama Anthony Jeselnik sama Jimmy Carr tuh kita tidak pernah dengar ada kasus dari mereka. Langsung dilumrahin gitu sama yang Iya, ada nonton ini tuh. mah joke gitu. Iya. Tapi menurut saya tidak perlu klarifikasi sih semua komedian. Iya. Sebenarnya kalau gue Minta maaf karena nggak lucu mah harus. Maaf ya gitu. Panis udah diundang tapi caranya jadi garing gitu. Itu mah harus itu mah. Iya betul. Ini kan sebenarnya kan ngerespon si Sebenarnya udah dari lama itu mah pemikiran itu mah gitu. Termasuk dari zaman Coki Muslim gitu. Ya kalau lu niatnya bercanda terus nyonya klarifikasi mah ya jadi lucu aja gitu. Tapi ente kan juga pernah kasus, tapi nggak klarifikasi ya? Enggak. Iya. Karena itu, karena kan lucunya selesai. Iya. Gue yang klarifikasi. Gue yang teleponan waktu itu. Iya. Iya, maksudnya saya mah menurut saya nggak perlu klarifikasi gitu selama memang kita punya concern sama pembahasannya. Iya. Dan gue waktu itu juga ngomong sama, ini gue sebut namanya nggak apa-apa kan? Nggak apa? Waktu itu juga ngomong sama Ruben, gue bilang, Ben, ini tuh buat apa lu bermasalahin? Itu orang lagi ngelawak. Nggak usah terlalu serius gitu. Terus dia bilang nggak? Nggak, tapi dia masih emosi gitu. Tapi gini, omongannya tuh di sandwich gitu. Iya. Iya sih, memang dia gini. Tapi begini. Walaupun gue pada akhirnya gitu di sandwich sama dia. Tapi ya memang itu adalah kata-kata yang kocak. Gue tadi ngomong ini gara-gara apa ya awalnya ya? Apa? Kenapa jadi geser ke klarifikasi, komika klarifikasi? Tik ini digital download. Oh iya, harganya mahal. Iya, terus pernah. Oh iya, lu ngomong karena lu nggak pengen klarifikasi. Oh iya. Ya kan ada kalimat gitu kan lebihnya kan. Saya intinya, gue nggak tahu lu nggak ngomongin spesifik soal digital download tuh, tapi kesan yang gue tangkap adalah, ya gue sebenarnya bikin, karena joke-nya beresiko, gue bikin harganya mahal, biar kalau beli yang niat-niat aja, sehingga resiko terhadap apa yang terjadi menurun gitu kurang lebihnya. Iya, seenggaknya admin fanbase Twitter nggak sanggup beli gitu.
Atau apa akun-akun fast gitu, main fast apa segala macam itu nggak usah beli. Gitu. Iya. Tapi saya tuh dari dulu ada salah satu akal-akalan supaya nggak terlalu menyinggung satu pihak gitu. Yaitu dengan menyinggung semua pihak. Di satu materi. Itu terdengar seperti joke, tapi itu juga strategi yang masuk akal. Karena orang jadi bingung. Kayak misalnya, ini ada agamanya, nih ada nyerang perempuannya, nih ada politiknya. Lu mau tersinggung sama yang mana nih? Gitu. Sama agama, kenapa sama yang perempuannya enggak? Iya, bagus. Ini yang terjadi di spesial gini. Iya. Semuanya ini itu dibahas. Jadi digital download judulnya apa? The Only One sama. Oh, masih sama ya? Berarti ini kelar nih, dipensiunin? Dipensiunin materinya untuk show. Tapi kalau untuk gigs, kalau corporate, kalau masih cocok mah bawa pasti. Kita mah kayak gitu terus. Cuman ini adalah rekaman yang di mana? Karena gue tahu dilakukan beberapa kali kan? Yang sebelumnya tuh namanya introduction. Introduction. 3 kali. Itu taruh di YouTube juga, gue lihat ada klip-klipnya. Iya, yang nggak kepake laginya dibuang di YouTube. Tapi itu tuh banyaknya kan kalau yang pertama introduction tuh tujuannya cuma pengen bikin sejam targetnya. Jadi materinya lama, semua kebanyakan materi suci dibawain lagi gitu. Cuman kuat apa enggak nih sejam nahan penonton. Yang keduanya baru ada refreshment, materinya setengah materi baru, setengah materi lama gitu. Terus nyobain di luar kota. Yang ketiganya udah hampir baru semua, di luar kota lebih jauh lagi. Cuma masih ngerasa belum solid aja. Nah, yang The Only One ini materi barunya kayak lebih dari sejam, tapi tetap ada materi lamanya juga. Karena pengen punya dokumentasi yang bagus buat si materi itunya. Itu salah satu tujuan gue selalu bikin special, karena sayang joke kececeran. Iya. Kalau lu seorang komika, dan itu cara melindungi joke juga sebenarnya. Kalau lu punya komika sih gue saranin, kalau lu seneng sama joke-nya harus didokumentasi dalam bentuk produk. Entah itu misalkan lu dan dipublish ya. Dan dipublish gitu. Kalau lu jadiin produk itu langsung otomatis membuat karya lu sudah terlindungi secara haki gitu. Karena joke memang nggak bisa dilindungi, tapi pertunjukan ini yang ada hakinya kemudian. Nah, lu waktu itu masukin tadi lu bilang The Only One ini lu masukin beat-beat yang lama karena lu pengen terdata dan terdokumentasi dengan baik di sini. Kayak ada 3 beat gitu, satu beatnya 10 sampai 15 menitan. Kan itu show-nya 2 jam 18 menitan. Wow, lama juga ya, 2 jam 18 ya? Iya, tapi nggak kerasa. Ngomong-ngomong kirain masih sejam, taunya udah 2 jam. Emang siapa yang 2 jam yang kerasa? Hah? Siapa yang 2 jam sampai kerasa? Sayanya sebagai penampil. Enggak, komika lain siapa? Ada pertunjukannya. Gua tuh kadang-kadang suka, gua kan stand up juga suka lama ya. Gua tuh suka kesel kalau misalkan penonton bilang, Mas Manji, kurang lama, udah gila kali lu, itu kelamaan. Ya tapi nggak worth it kalau kelamaan tuh nggak worth it buat yang nggak usah gitu. Iya, gue juga nonton Soleh juga capek. Gue bilang sama Soleh, gue pas di jam, dia 3 jam kan. Pas di jam berapa tuh udah bebayang mata gue. Selucu-lucunya Soleh, 3 jam tetap lama sih. Lama nggak. Apalagi saya tuh bikin materinya kan misal satu set itu 10 menit Bang Panji. Jadi kalau saya tuh bikin set nggak pernah yang misalnya 1 jam itu cuma 3 tema gitu. Tapi banyak tema, biasanya 10 menitan. Nah, diawali dengan biasanya joke receh dulu, joke yang mudah dicerna dulu. Habis itu ada opininya di tengah-tengah, belakangnya baru yang agak dalamnya gitu. Nah, biasanya kalau udah masuk sejam lebih itu joke yang recehnya itu nggak keterima. Karena udah keluar di depan. Enggak, udah banyak jokes yang dalam-dalam keluar gitu. Jadi dikasih yang plesetan dikit atau rule of 3 yang tipis tuh itu nggak kemakan. Padahal itu penting juga buat ngebangun jokes. Itu malah andalan gue. Gue di setiap spesial gue tuh ketika udah mulai masukkan, kan istilahnya hammock ya. Hammock itu tahu nggak ya? Kalau misalnya ada pohon-pohon terus ada yang gitu-gitu. Jadi dari tema ke tema tuh ada landainya. Iya. Gitu. Jadi yang berat ditonggak sama yang solid lah. Dalam hal ini joke yang gampang dikunyah, bukan receh, tapi lebih mudah, nggak pakai proses panjang lah gitu. Dibayanginnya gampang. Ya, gitu. Nah biasanya ketika lagi berat, gue hammock dengan yang gampang. Nah, kalau gue sih senengnya karena kaget aja, lagi ngomongin yang berat-berat tiba-tiba patah ke yang enteng gitu, terus nyantai dikit, terus baru mulai lagi. Tapi kalau di lu rasanya nggak bisa ya? Nggak bisa karena ya itu jokes awalannya tuh selalu yang sangat mudah gitu. Jadi kayak abis dengerin yang agama-agama kok ini lagi gitu jadinya. Iya juga ya. Penonton juga pasti bingung ya. Gue udah ngikut dalam ini kan kayak perjalanan ya. Jadi diajak dalam perjalanan udah begini lah kok gitu joknya. Gitu kan rasanya ya. Padahal itu penting untuk ngebangun opini yang di tengah tuh biar diterima tuh harus ini masuk dulu nih info dikit-dikitnya nih gitu. Iya. Gue kan punya beat soal regulasi prostitusi ya. Itu kalau bukan karena tapi kalau gue beda.
setelah gue seriusnya gue kelarin, argumennya kelarin, baru gue ajak bermain. Yang mana kalau nggak ada seriusnya di depan, bermainnya nggak akan terjadi. Baik nggak maksud gue? Jadi menangin dulu logikanya, baru ajak gila gitu. Dan ketika udah mulai gila, udah nggak logis, udah mulai terlalu, ya maksudnya ya itulah yang nggak pakai mikir lah gitu. Nah itu kalau saya nggak berani tuh naruh yang beratnya di depan, yang ngebayarnya di belakang. Jadi tetap di depannya yang enteng-enteng dulu ngebuktiin. Wah lucu nih dia, makanya ngomong lamaan sedikit tuh kayaknya ditungguin. Gitu. Ini kesadaran kayak gini berapa lama, Whitman? Untuk bisa mikir, wah ini tuh dibutuhkan. Jadi itu kan bukan ilmu nulis joke ya, ilmu nyusun set. Iya. Kayaknya mah ininya aja dah, sering manggung terus tahu, oh ternyata ini nggak efektif yang gini, ternyata cocoknya kayak gini gitu. Makanya kalau banyak yang nanya gimana caranya biar stand up gitu, kalau nanya ke saya, ya ini kan cara saya gitu. Yeah. Suka susah ngejelasinnya. Iya, betul. Ribet banget sih gitu. Lah, Betul. ya emang gue suka ribet. Tapi emang stand up itu pencarian sih, orang kesenian yang lekat dengan diri kita ya. Jadi ada banyak hal juga lu mesti cari tahu baiknya untuk lu gimana. Makanya orang kalau nanya sama gue, Bang Panji bagusnya pointer apa verbatim? Wah, tergantung, beda-beda tiap orang. Pakai sepatu dulu aja open mic. Biar nggak dianggap murah. Iya, lu naik pakai sendal. Kecuali ini Comika Comedy Club dilarang pakai sendal untuk naik ke atas Di panggung. Bogor juga dilarang pakai sendal. Apaan Iya. mau open mic pakai sendal? Iya, maksud gue. Tapi tadi argumen lu biar apa? Biar Nggak murah. Ya kan kalau naik open mic pakai sendal mau selucu-lucunya, gue dapet nih orang. Sambil nge-MC lagi. 3 jam. Tapi gue penasaran kenapa akhirnya lu kelarin, akhirnya lu jadiin produk. Karena tadinya sih mau bikin sekali lagi di tahun ini di Desember tuh di Surabaya, cuman hitung-hitungannya dan waktunya juga mepet, nggak cukup. Jadi Akhirnya sudahi. Keluar aja. Udah ke bawah panjang juga ya, udah selesai lah Iya, gitu. karena materi-materi yang lamanya itu yang akhirnya dibawain juga di situ itu umurnya udah lumayan lama gitu. Sayangnya ngebawainnya aja udah ngap bener. Ngerasa kayak kita disuruh ngomongin guru BP gitu kayak nggak penting. Ya udahlah gitu. Iya. Iya, ngomongin skripsi, aduh nggak penting banget. Berarti asumsi gua akan ada lagi nanti ya. Introduction kelar. The Only One langsung kelar. Nanti bikin lagi. Nah, rencananya karena yang The Only One ini pembahasannya udah sedalam itu, misalnya sepersonal itulah gitu ya. Misalnya udah jarang ngebahas yang di luar-luar, kayaknya yang barunya pun akan jauh lebih personal. Memang yang sekarang ini jatuhnya apa? Kalau nggak bisa disebut lebih personal, ngomonginnya isu. Makanya tadi lu bilang ada soal agama, perempuan, gitu-gitu atau gimana? Iya, tapi masih di batas yang masih bisa dinegosiasikan gitu. Misalnya ngomongin agama, misalnya gue nggak terlalu fanatik sama agama. Tapi misalnya kan penontonnya ada yang fanatik gitu. Masih nyari jalur tengahnya supaya mereka mau dengerin gitu. Tapi lu peduli ya? Apa? Bahwa mereka mau dengerin? Artinya lu, karena demi tawanya yang dicari ya? Karena kalau misalnya mereka nggak mau nyimak, mereka nggak akan bisa ketawa gitu maksudnya? Karena nggak bisa ujuk-ujuk aja sih Bang Panji. Maksudnya sama kayak komik-komik yang tiba-tiba misalnya zaman pemilu ngomongin satu figur tapi sebelumnya nggak pernah ngomongin apa-apa tentang politik kan aneh juga kan. Iya. Tetap harus Nggak believe ada orang. ngebangun dikit-dikitnya gitu. Iya. Dalam pertunjukan lu, The Only One ini, ada protes yang pernah diungkapkan ke lu secara langsung nggak? Protes. Yang nonton ini langsung. Nonton langsung. Bukan yang kalau di internet mah udah pasti akan keluar konteks lah. Termasuk, secara langsung. Iya, jadi orang nonton, saya nggak setuju tuh sama yang tadi Mas yang bilang gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada lah, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Kayaknya nggak ada sih. Berarti bagus banget penulisan Anda. Anjay. Gue inget waktu di G-Confess, anjing. Beler sama Remin adalah dua komika yang menguasai panggung seluas itu di depan penonton sebanyak itu, tapi cuman ngomong, nggak ada gerak. Gini aja. Iya, nggak ada dancer. Ya, nggak ada dancer dan nggak berlima dengan satu host, enggak. Iya. Sampai gue inget Remin sempat ngomong, penulisan bro, ya gokil. Iya, karena apa ya? Karena pertama emang itu yang saya bisa, cuman itu gitu yang saya bisa. Ya, lu pernah ngomong itu sebelumnya. Iya, dibanding harus kayak impersonate atau act out atau gimmick, aduh susah banget. Tapi pernah dieksplor ke arah sana? Pernah di Suci tuh salah satu act out
yang ngomongin pasar malam, ngomongin ombak banyu tuh ada ekotnya dikit. Kombut sama Awe, kayaknya jangan dah gitu. Kalau nggak pede mah gitu, ini kan kompetisi. Gitu. Iya. Waktu itu lu lakuin karena ada syarat harus ada teknik-teknik gitu? Nggak ada. Emang pengen? Gue pengen gitu. Oh ya udah kalau pengen mah jangan kaku atuh. Dan ketika dilakuin, kaku sebenarnya, tapi tidak mempermalukan diri, sesuai lah gitu. Perlu ada act out juga ternyata gitu. Iya. Adriano Calbi kalau nggak salah yang bilang stand up itu kalau udah spesial itu jatuhnya kayak tinju. Nggak bisa lu cuman bisa jab. Iya. Kalau lu mau 12 ronde gitu, masa ya sejago-jagonya lu jab, masa cuman jab doang? Ini tuh pertandingan panjang gitu. Jadi ya kita mungkin ada yang kuat tapi harus ada skill-skill lain biar nggak terlalu. Iya, kayaknya orang kalau udah bikin special show harus bisa semua jurus deh gitu. Iya sih. Dia punya jurus andalan, tapi harus bisa banyak jurus. Iya. Dan yang paling penting tuh kayak ya riffing tuh penting banget gitu. Jadi buat orang yang nggak berani nyapa, ya lu jangan bikin show dulu kalau nggak berani nyapa penonton. Karena itu penting sekali loh nyapa-nyapa penonton itu. Iya, bener. Tapi ya ada juga komika-komika yang ngotot dengan gue nggak tahu ya apakah ini jawabannya adalah maksudnya apakah ini karena dia ngotot atau emang nggak bisa. Tapi dia cuma satu warna aja. Kemudian konsekuensinya adalah gimmick gitu. Contohnya kayak si Jimmy Carr. Kan dia one-liner banget kan. Tapi kan dia kan di tengah-tengahnya ada talk show. Karena capek juga one-liner sejam kan. Ada yang kayak gitu-gitu tuh. Ada, tapi kan Jimmy Carr mau jago banget. Misalnya one-linernya udah beneran level apa tahu gitu. Saya paling suka materinya yang ini yang zaman-zaman pandemi. Sini ada yang nggak percaya vaksin gitu, angkat tangan. Gitu. Silakan pakai tangan Anda untuk menampar diri Anda sendiri. Enak banget orang udah diajak ngomong. Udah hayu gitu dengan pertanyaan dia. Udah kayak gue pengen didukung nih gitu. Kan bisa selevel itu mah gimana itu ngejarnya? Iya. Tapi itu pun Jimmy Carr setelah gue pikir-pikir bukan cuma kuat di one-liner, kuat di crowd work juga. Iya. Iya. Dan dia meminta itu dari penonton. Dan stay on the beat-nya sih yang saya kagumi gitu. Dia kalau lagi ngomongin yang serius ya mukanya lempeng aja gitu. Iya. Gue pernah nonton dia di Kuala Lumpur kan. Waktu itu Jimmy Carr dari Singapura ke Kuala Lumpur ke Australia. Jadi Indonesia selalu di skip sama komika-komika internasional karena nggak dianggap ada marketnya. Karena nggak bisa bahasa Inggris. Banyak banget orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi sebenarnya Jakarta Bali doang mah. Iya, ya kan? Harusnya ya. Atau Bandung. Tapi Jimmy Carr itu ternyata, gue pikir karena dia seneng banget crowdwork, semua apa yang terjadi di masyarakat itu, dari penonton itu direspon secara crowdwork. Tapi waktu di Malaysia itu dia capek sendiri sama perempuan yang di depan, diusir. Oh iya? Iya. Karena udah nggak komedi nih gitu ya? Karena mabok. Oh iya, rese dong itu. Iya, udah nggak bisa diapa-apain. Jadi ngomong, dihajar, lucu. Lanjut lagi, masih ngomong, dihajar lagi, lucu. Sampai 3 kali, sampai terus dia ngomong, lu suaminya ya? Kasihan dah lu harus ngurusin dia gitu. Terus sampai Jimmy Carr bilang, honey, sorry. Kalau keseringan kayak gini, udah kamu tuh mabuk. Saya akan minta kamu untuk dikeluarin dari dia. Tapi baik-baik, nggak yang... Baik-baik. Cuman, dan dia, karena ngapain jahat sama orang mabuk kan. Cuman maksud gue, ternyata Jimmy Carr pun ada momen di mana, lu ini udah nggak bisa gue crowd work lagi sih. Lu ada momen-momen di mana lu melakukan crowd work selama The Only One ini? Oh, The Only One, saya tuh jatuhnya sekarang bahkan untuk kayak gitu aja di planting, direncanain juga gitu. Ya sebenarnya banyak juga kayak gitu sih, ada plantingan gitu. Ya itu terbiasa di open mic sebenarnya. Dulu tuh open mic pasti kan nyiapin materi cuma 2 menit, 3 menit yang baru, tapi karena senior tampilnya harus di atas 5 menitan gitu untuk menjaga si open mic-nya. Jadinya di depan tuh pasti akan riffing atau bikin skema sendiri gitu, kayak nandain orang dari sini ntar gue mau bahas dia nih, abis itu dia ntar callback-nya ini nih baru nyambung ke materi gitu. Nah karena udah terbiasa sama siklus itu, jadinya udah terbiasa juga ngadepin nih mau diapain, mau digimanain gitu. Tapi gue perhatiin nggak, kalau gue dengar dari penjelasan lu kan A, rutin stand up, rutin open mic, B, lu punya skill crowdwork juga. Yang biasanya turunannya adalah klip stand up yang lu rilis ke sosmed tuh tinggi. Tapi lu enggak ya, gue perhatiin. Gak terlalu banyak gitu. Saya jarang mau ngerekam sebenarnya. Itu yang bikin saya kesel juga, kadang lagi open mic terus aduh nggak direkam. Tapi kalau dari awal niat ngerekam jadi kepikiran.
Orang lain yang ngerjain. Iya, kayak karena saya tahu direkam, jadinya Oh. kepikiran, duh kalau nggak lucu, memori gue sayang nih gitu. Ya kan hapus aja, Min, lu aneh-aneh aja. Nggak tahu, tapi ya biasanya Soalnya banyak yang ajaib-ajaib dari crowdwork dan tidak iya, akan terulang lagi kan. nggak bisa diulang Iya, gitu. sayang gitu. Iya, kayak kemarin di open mic gitu, tiba-tiba lagi ngapain ada cewek nyaut, kena itu apa namanya, kayak kaget sama apa yang saya omongin, saya kaget sama dia kaget gitu. Itu mainan enak tuh kayak gitu-gitu Iya. tuh. Iya, sayang. Nggak mau lu coba seriusin. Karena sisi crowdwork lu itu gue pribadi nggak tahu. Gue mengenal lu sebagai seorang craftsman dalam menulis joke. Tapi kan crowdwork tuh level yang lebih tinggi lagi. Bahkan dulu tuh saya tuh sering dibilang ini Bang Panji, ketika bikin materi, kan itu formulanya 2 menit materi yang memang kita siapin dari rumah, sisanya tuh yang ada di situ aja gitu. Nah kebanyakan tuh yang situasionalnya yang lebih lucu dari materinya. Akhirnya itu yang lama-lama saya kurangin. Oh, karena emang kadang-kadang suka bukan ngerusak ya. Kadang-kadang kita crowdwork bagus, pas kita masuk ke joke itu, loh kok nggak segede itu ya gitu. Ya, Karena kan sebenarnya kalau crowdwork kan targetnya ada di situ kan, kelihatan gitu, mudah untuk ditertawakan. Ya, betul. Sementara Di kalau sini objek setup-an kita kan pertamanya. ngebawa isu Betul. dari mana tahu Betul. sebenarnya. Iya, itu make sense sih. Tapi itulah yang membuat crowdwork juga jadi lebih lucu lagi, bukan cuman karena objeknya di situ, tapi ada kesan bahwa jago nih orang dapat Iya, aja gitu. Ada makanya improv. sering banget applause break itu terjadi pas lagi crowdwork karena ajaib kayak ajaib gitu. Nah sekarang saya udah nemu idealnya bahwa si mau riffing, mau crowdwork itu tuh ditaruh di ketika materi saya agak dragging. Jadi udah bukan ditaruh di depan semua. Kayak saya nyiapin riffingan nih yang belang-belang, yang kerudungan, yang pacaran, yang nikah, ada 4 nih gitu. Tapi nggak semuanya taruh depan atau nggak semuanya taruh belakang. Karena kalau beruntun takutnya yang ini mah lucu, ntar materinya enggak gitu. Iya, Jadi tetap fokusnya ketika open mic tuh di materi. Enak. Gue mau ngomong gini, enak memang kalau kita manggung di depan penonton yang banyak, sehingga orang yang mau kita crowdwork itu bisa kita plot, abis itu kita gunakan saatnya kita butuh. Kemarin gue baru aja seminggu sebelum gue pulang hari Minggu, Senin ya, itu gue ngisi show di bar show gitu. Di depan gua tuh cuma ada 3 meja yang keisi, pasangan. Di bar ada orang mabok lah, orang-orang pada minum. Nah, gua tuh nandain yang meja ini tuh dari awal tuh nggak responsif lah. Gua nggak tahu nih pasangan aneh. Yang ini 2 anget. Jadi gua bilang, yang ini 2 nih nanti mau gua crowdwork lah kalau dibutuhkan. Gua naik ke atas panggung, joke gua nggak ada yang kena. Joke gua cuma kena yang berbau selangkangan lah intinya. Aduh, nggak kena lagi. Tapi gua masih under, belum dapat lampu. Jadi gua crowdwork dong. Gue crowdwork yang ini kena, abis gue pindah ke sini, tapi nggak dapat apa-apa dari dia. Di tengah-tengah gue lagi, aduh apa ya, di belakang penonton teriak, boring, malu banget gue. Gue seumur hidup, sepanjang karir stand up gue, Min, gue gak pernah diteriakin boring, Min. Tapi itu terjadi karena gue gak punya pilihan lain. Materi gue habis, penonton gue cuma segitu, ini gak bisa gue pakai, ini habis, ini gak tahu mau dikemanain. Kalau misalkan kita punya penonton ramai kan mungkin bisa kayak lo ya, itu situ lucu tuh, nanti dia pernah komentar apa, nanti gue respon gitu. Akan jadi lebih enak. Emang tricky sih. Iya, ya kan cocok-cocokan juga kan. Kita senangnya gimana. Nah, kalau saya udah nyaman itu, makanya saya di corporate lumayan aman penampilannya. Soalnya materinya pakemnya 15 menit nih. Ntar 5 menitnya nih nyesain riffingan atau joke lokal, tapi tidak dibawain di depan semua. Jadi kadang, wah punya pantun nih, closing closing pantun. Tapi ini ya, Min, maksud gue, lu total tuh membawa The Only One ke mana aja berarti? Di sini doang, di Bogor doang. Langsung sekali tapi di Bogor langsung. Loh, bukannya beberapa kali tadi? Introduction itu mah. Oh, The Only One? Kok gue taunya The Only One kayaknya dibikin berapa kali? Enggak, introduction. The Only One tuh materi baru, banyak materi baru. Oke. Tapi waktu introduction lu ke beberapa tempat? Iya, Bogor, Jakarta, Bandung, 3 tempat doang. Si introduction waktu lu bawa ke 3 tempat, penerimaannya beda-beda nggak? Beda-beda karena materinya juga beda, tahunnya juga beda gitu. Jadinya emang karena terkait sama konteks dari joke-nya. Tahunnya beda, ada yang kena, ada yang nggak kena atau gimana? selalu lebih baik ke belakangnya. Karena kan yang awal banget materinya lama banget. Saya sampai ngomong,
di sini ada yang nggak tahu saya nggak gitu, ada bapak-bapak gitu diajak anaknya, tenang Pak, ini materi Bapak belum dengar kan, lucu nih Pak. Gitu. Pokoknya malam ini Bapak saya hibur, yang lain nonton Bapak. Aduh enak banget. Berarti pertanyaan gue adalah, gue yakin permintaan untuk lu keliling-keliling ada kan? Ada, cuma nggak yakin aja penontonnya sebanyak apa gitu. Sama capek Bang Panji. Memang sih. Sama ini juga, menurut saya belum layak untuk keliling bikin tour gitu. Sampai titik apa lu anggap diri lu layak? Bosan bikin show. Maksudnya? Di kota sendiri. Iya, sama kayak orang bikin show tuh, ya kalau lu bosan ngejob baru bikin show gitu standarnya kalau buat saya. Kalau lu ngejob bikin show. Kalau lu ngejob aja jarang, ngapain bikin show? Cari job aja dulu. Dan kalau lu capek bikin show di kota domisili lu, baru lu jalan-jalan gitu. Misalnya ketemu penonton, ini lagi ya, crowd-nya ya, terus kapasitas gedungnya juga nggak bisa ditambahin gitu. Tapi kalau gue tuh, prinsip gue tuh adalah, anjing enak banget spesial tuh. Enak banget kan dibanding korporat. Ini ada orang datang untuk nonton lu, sehingga level penerimaan mereka lebih baik. Gue tuh mikirnya, kalau dikali 10 sih 10 kali happy gitu. Iya. Tapi enggak juga lah. Saya tampil di mana-mana, kadang materinya juga karena saya tuh lokal konten juga sebenarnya. Saya Jabodetabek banget lah materi saya tuh. Gitu. Masa? Iya. Nggak mungkin juara suci kalau Jabodetabek banget lah, Min. Ya kan acaranya di Palmerah kan. Tapi kan dikagumi si Indonesia. Iya, tapi masih banyak kayak diksi yang dipakai tuh ya orang sini yang ngerti gitu. Situasi yang dipakai tuh orang sini yang ngerti. Akhirnya begitu luar pulau tuh harus ngejas lagi. Tapi memang itu benar adanya ya. Sebuah joke tuh ada referensi kelokalan gitu yang nggak bisa, ya kadang-kadang nggak bisa dibawa keluar aja gitu. Iya. Kayak ngomongin manusia silver deh, kan tidak di semua tempat ada manusia silver. Betul gitu. Sih, ya masuk akal. Tapi kalau alasan lo adalah capek, mungkin nggak bahwa setelah dijalanin ternyata capeknya nggak jadi faktor? Gue ambil contoh Radit sebenarnya. Waktu itu gue inget banget Radit nanya, lu bukannya bilang tur tuh capek banget emang. Kenapa lu jalanin terus? Karena happy di panggungnya. Gak lama kemudian dia juga kayak gitu. Tapi happy kan karena banyak yang ngurusin dia. Saya tinggal mikirin materi terus. Ya pasti ada yang mau ngurusin lu lah, Min. Kayak kemarin yang mau di Surabaya aja, ya meskipun ada yang ngurusin, tapi kan tetap terlibat gitu. Nih penontonnya mau berapa, tetap ikut mikirin gitu. Bagi-baginya mau gimana, hotelnya mau gimana. Kan mikirin yang gitu-gitu kan males sebenarnya. Tapi diperlukan kan? Apanya? Iya, tapi kayak belum saatnya aja Bang Panji. Maksudnya ya udah bikin show dulu terlalu aja. Humble Anda tuh. Iya, terlalu humble. Ya minimal bikin show yang puas di satu tempat 3 kali lah bikin show itu puas, ngerasa kayak wah kayaknya perlu jalan nih. Gitu. Ya berarti untuk saat ini siapapun Anda di luar Jabodetabek pilihannya adalah digital downloadnya. Ya. The only one 440.000. Angkanya spesifik ya? 440. Ini ada ininya juga, ada cocok loginya juga. Oh apa tuh? Jadi tiket saya tuh yang presale 260. 260. 26 tuh 8. 8. Iya. 8 itu apa? Angka 8, di Rivaldi angka 8. Iya. Kesempurnaan, sesempurna show-nya kan. Oke. Angka 8. 6 dan 2 8. Iya, regulernya 350. 8 juga. 8 juga. OTS ya 530. 8 juga dan ada yang beli. Iya. Dan saya tadinya ngerasa digital download kan harusnya lebih mahal dari tiket yang terjual, harusnya kalau saya ngerasanya gitu. Karena pengorbanan orang yang beli digital download tuh tidak sebanyak orang yang beli langsung. Justru harus lebih mahal yang itu dong, kan value-nya lebih tinggi. Enggak, tapi pengorbanannya gede banget kan, ngorbanin waktu bisa seharian gitu. Siapa sih penontonnya? Yang nonton langsung kan? Nonton langsung. Terus harus war tiket gitu. Makanya, jadi lebih mahal dong harusnya? Harusnya lebih murah kalau menurut saya. Oh. Kayak kalau saya misalnya nonton siapa? Oh, karena untuk mengkompensasi, gue udah ngasih lu waktu, ngasih lu tenaga. Iya. Berarti di bagian uang dimurahin gitu. Iya. Lucu juga logikanya. Kalau gue mau nonton Darwin Mua gocap nih, tapi waktu gue sehari kan 8 juta nih gitu. Berarti kan udah 8.050.000 tuh saya keluar. Sementara kalau nonton live streaming dia ngasih harga 200.000 deh, ya udah cuma 200.000 gitu saya keluar. Dan kekecewaannya tidak sebesar kalau nonton langsung dan penampilan nggak bagus. Menurut gue ya, Min, pantesan lu khawatir untuk bikin tour. Kenapa? Karena logika lu secara matematika gak masuk. Karena untuk bikin acara off air biayanya kan gede. Iya. Ada venue apa segala macam, sehingga kan ada minimum biaya produksi. Tiketnya harusnya di atas itu. Kalau misalkan kemudian emang terpaksa harus mahal, ya mahal. Cuman kan experience-nya kan nonton langsung gitu. Lebih beda lah ketawa bareng sama
ketawa sendirian di kamar nonton digital download gitu. Nah masalahnya saya lebih lucu di tayangan Mas Panji. Iya. Orang nonton Suci saya 5 tahun yang lalu masih lucu. Iya bener juga sih, bener juga. Sebenarnya nonton saya langsung dan tidak langsung tuh ya mirip-mirip aja gitu. Cuma mungkin ada kayak kagok-kagok di atas panggung tuh nggak akan kelihatan kalau nggak nonton langsung kan. Iya, Atau awkward-nya nggak kelihatan. Tapi bagaimanapun, pilihan paling strategis untuk lu nonton Remin ya, untuk spesial, ya digital download ini. 440.000, 448. Iya, 448. Sempurna. Sempurna. Karena saya juga nggak akan bikin di mana-mana selama 2-3 tahun ke depan. Ini. Akan di Bogor terus, kalaupun bikin show. Jadi yang di Jakarta ya udah ke Bogor. Bekasi ke Bogor. Beruntung Bogor punya senior-senior jagoan yang bukan cuma masih bertahan, tapi masih mau ngajar. Ini aja ya, pecahkan aja. Isi orang Bogor semuanya. Beler Bogor. Remin Bogor. Ini nanti mau masuk ada satu orang yang juga orang Bogor, kepala sekolah dia di Bogor. Ya. Dia akan jadi manajer. Terus si siapa namanya Abdur itu 3 stasiun atau 4 stasiun lagi Bogor gitu. Awe doang aja Bekasi. Abi aja Bogor. Abi Bogor betul ya, Bogor semua. Jadi spirit edukasinya tuh tinggi sekali di Bogor, bersyukur lah. Ya karena kita seneng mecut orang sebenarnya. Oke, Ridwan Remin terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau mau nonton Remin The Only One, Comikado tadi mulai tanggal berapa sih Riz? Dari tanggal 5 Desember kemarin. 5 Desember kemarin. Silakan disikat Rp440.000. Untuk harga mah terserah Remin lah, orang Remin maunya di situ lu mau ngomong apa? Iya. Ya lu nabung aja. Iya. Apresiasi. Dan jangan beli yang jual murah, kan ada yang jual murah Bang Panji. Iya, tapi lagi ditangkap-tangkepin. Iya, jangan. Ya gue mah mendingan lu nabung aja dah gitu. Iya. November 2024 dia nggak apa-apa. Nabung 100.000 sebulan, gitu, nggak apa-apa. Iya betul. Daripada gila, karena biasanya yang ngelaporin itu selalu pembeli legal. Iya, ngerasa nggak terima kan. Iya, gua di DM sama satu orang. Setelah dia ngelaporin, dia bilang karena buat saya bisa terus beli konten Comikado tadi itu perjuangan. Saya nggak rela ngeliat orang kayak gitu. Iya. Akhirnya tangkap-tangkepin. Habis itu bikin video klarifikasi nangis. Ada yang dikasusin beneran hukum. Iya. Jadi belilah yang legal. Iyalah, udah diapresiasi. Sebenarnya salah satu alasan utamanya kalau misalkan itu nggak masuk ke logika lu, alasannya adalah kalau lu saweran sama orang-orang yang nggak lu kenal, orang-orang yang nggak lu kenal ini akan punya file dan kita nggak bisa jamin apakah dia mau ngelindungin Remin atau enggak. Mungkin dia nggak peduli sama Remin. Tiba-tiba naik di Dai TV materi saya. Iya kalau dari TV, kalau misalkan yang sensitif dibuang-buangin ke sosmed kan dia kenapa-kenapa. Iya, tapi kalau saya kenapa-napa yang nyebarin juga harus ikut. Betul. Ya Di kan penjara juga. Iya, yang main bokep kan yang di penjara yang nyebarin. Oh iya benar juga ya. Yang main mah enggak. Oh iya benar juga ya. Ya, saya mah nggak salah ngomong Islam salah. Yang nyebarin yang salah. Betul sekali. Tapi itu aja, silakan disikat Rp440.000 ada di Comikado tadi. Remin, thank you. Sama-sama, terima kasih semuanya. Bye-bye.